Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Budi dari Cici Sotihotu Namo Budaya. Nah, kita ketemu lagi nih di kebaktian online SMP Ananda. Nah, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, mari kita baca parita dulu yuk. Kepada tim pembaca parita dipersilahkan. Mari adik-adik kita buka baca bakti pada hari ini dengan melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha sebanyak 3 kali. Penghormatan dimulai. Kita buka buku halaman 23. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamam hakho mayang bhagavantang saranang gata yono bhagava sattha yasacamayang bhagavato dhammang rocema imehi sakkarehitam bhagavantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhaganamakarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Andamayang saranagama pardhang bharnamase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Andamayang pancasikha pada pardhang bharnamase parnatipata veramani sikkhapadang samadhiyami adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami kami sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya majjapamadarthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Andamayang buddhanusatinayang karomase itipiso bhagawa arahang samma sambuddho wijjacarana sampanno sugato loka
dewa manussanang buddho bhagavati. Karena itulah Sang Bhagawan, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenikmatan, pengetahuan segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakhato bhagavata dhammo sandirdhiko akaliko ehipassiko opanaiko paccattam veditabbo vinyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase supardipanno bhagavato sawakasangho ujupardipanno bhagavato sawakasangho nyayapardipanno bhagavato sawakasangho samicipardipanno bhagavato sawakasangho yadidang cattari purisa yugani artha purisa puggala esa bhagavato sawakasangho ahunneyo pahunneyo daghirneyo anjalikararneyo anuttarang bunyakhetang lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik, sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus, sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar, sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saccakiriyagathayo bhanamase nathime saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca vaccena sothite hotu sabbada nathime saranang anyang dhammo me saranang warang etena
sangho me saranang warang etena sacca wajjena sothite hotu sapparya. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi sejenak. Ayo adik-adik di rumah, ambil sikap duduk yang baik. Matanya dipejamkan, badannya tegak. Meditasi dimulai. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Meditasi selesai. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada tim pembaca parita yang sudah membawakan parita pada hari ini. Nah, selanjutnya seperti biasa nih, kita mau nyanyi. Hari ini yang bawain Dhamma Gitanya ada Cici Muti dan Koko Visa. Kepada Cici Muti dan Koko Visa dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi sama Cici Muti dan Koko Wisa. Terimalah salam Buddha dari kami berdua. Sakti Namo Buddhaya.
Iya, jadi hari ini Cici sama Koko mau nyanyiin lagu yang judulnya Roda Kehidupan. Adik-adik masih ingat nggak? Kayaknya udah lama banget ya kita nggak nyanyi lagu ini. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Terima kasih kepada Koko Visa dan Cici Muti yang sudah membawakan nama kita pada hari ini. Udah pada semangat kan ya? Nah, selanjutnya kita mau masuk ke sesi misi nih. Nah, hari ini yang misi hari ini kebaktiannya adalah Cici Novi. Ada yang tahu nggak nih adik-adik Cici Novi mau misi apa? Kita tonton yuk videonya. Pada Cici Novi dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam dari Cici Soti Hotu Namo Buddhaya. Nih, hari ini Cici mau cerita tentang salah satu kisah Jataka. Nah, ceritanya itu tentang persahabatan antara seekor gajah dan seekor anjing. Nah, langsung aja ya Cici mulai ya. Tapi Cici mau contekan nih, takutnya lupa Cici kata-katanya, oke? Nah, nih, jadi zaman dahulu itu tuh ada seorang biku dan seorang umat awam. Nah, mereka tuh bersahabat nih. Jadi seorang biku ini tuh sering datang ke rumahnya si umat awam ini yang sering dana makan kepada para biku. Nah, terus umat awam ini juga ikutan makan. Nah, setelah biku makan, nah, kemudian setelah acara dana makannya selesai, mereka umat awam ini nganterin biku nih kembali ke wihara. Mereka ngobrol, terus bercerita sampai udah mulai terbenam nih, matahari udah mulai sore. Nah, setelah udah mulai sore, umat awam ini kan kembali nih ke kota nih. Nah, biku ini juga nganterin lagi umat awamnya ke kota, sampai ke gerbang kotanya. Nah, setelah udah nyampe gerbang kota, baru bikunya pulang lagi sendiri. Nah,
setelah udah nyampe situ, terus mereka tuh jadi terkenal nih di antara para biku. Jadi suatu saat para biku sempat membicarakan hubungan persahabatan antara si biku ini dengan awam ini. Nah, sampai suatu saat sang guru para biku ini mendengar dan menanyakan apakah ini benar gitu. Nah, kemudian sang guru juga berkata bahwa kejadian itu juga kedekatan antara kedua orang ini, para biku, tidak hanya terjadi di kehidupan masa ini juga. Nah, tapi di kehidupan masa lalu juga terdapat kisah persahabatan antara dua makhluk. Nah, kemudian sang guru menceritakan kisahnya. Jadi ceritanya itu waktu dulu ketika Brahmadatta memerintah Benares, nah Bodhisatta tuh terlahir sebagai menteri kerajaan. Nah, di kerajaan itu tuh ada seekor gajah di kandang gajah itu. Nah, terus ada seekor anjing yang sering datang ke kandang gajah itu untuk mencari makan nih dari sisa-sisa makanannya gajah. Nah, karena anjing itu sering datang ke kandang gajah untuk mencari makan, nah akhirnya mereka berdua ini jadi sahabat dekat. Anjing itu suka main-main dari belalainya gajah, jadi anjing itu suka naik nih di belalainya gajah buat diayunin ke kanan, maju ke depan, ke kiri, ke kanan. Nah, sampai suatu hari ada seorang penduduk yang mau membeli anjing tersebut dari petugas pelatihnya. Nah, ketika anjing tersebut dibawa nih sama penduduknya, gajahnya sedih dong melihat ngedengar, kemana nih anjing sahabat aku nih, kok dia nggak datang ke sini lagi. Nah, karena dia sedih nih kehilangan anjingnya yang biasanya kalau makan bareng, main bareng, mandi suka bareng. Nah, akhirnya gajah ini nggak mau lagi nih, makan nggak mau, minum nggak mau, mandi nggak mau, karena sahabatnya nggak ada di situ. Nah, karena penjaga melihat hal ini, kenapa nih gajah kok nggak mau makan, nggak mau minum, nanti kalau dia sakit, terus kalau dia mati gimana? Akhirnya penjaga nyamperin nih ke raja, bilang ke raja, gajah tidak mau makan nih, tidak mau minum, tidak mau mandi. Nah, kemudian raja memanggil Bodhisatta untuk mengecek ada apa yang terjadi pada gajah tersebut. Kemudian Bodhisatta datang nih ke kandangnya gajah. Nah, terus setelah Bodhisatta melihat, Bodhisatta berkata dalam dirinya sendiri, gajah ini sebenarnya tidak sakit secara fisik, tapi sepertinya ia mempunyai seorang teman dekat. Dan dia mungkin sedih karena teman dekatnya itu udah nggak di sisinya dia lagi. Nah, kemudian Bodhisatta berkata nih kepada penjaga gajahnya, apakah gajah ini punya teman dekat? Petugasnya bilang, iya, ada hubungan yang hangat, ada hubungan yang dekat antara gajah dengan seekor anjing. Nah, kemudian Bodhisatta berkata lagi, di mana anjing itu sekarang? Terus petugas bilang, anjing itu sekarang telah dibawa oleh seorang lelaki. Terus Bodhisatta bilang, kamu tahu di mana rumahnya? Tidak, kata petugasnya. Nah, akhirnya Bodhisatta sampai ini beritanya ke raja. Dia bilang ke raja, Paduka, bahwa tidak ada masalah atau sakit atau apapun yang terjadi pada gajah ini. Namun gajah ini mempunyai seorang sahabat, seorang teman dekat, yaitu seekor anjing, di mana seekor anjing tersebut telah berada di salah satu rumah penduduk. Nah, kemudian sang raja bilang nih, dia bilang ke Bodhisattanya, terus aku harus berbuat apa gitu, apa yang harus aku lakukan? Terus Bodhisatta bilang ke raja, sampaikan pengumuman dengan iringan bunyi genderang. Jadi bunyi pengumuman, kalau zaman dulu kan pasti ada tuh bunyi pengumuman gitu mungkin ya. Nah, terus dia yang menyatakan seorang laki-laki dilaporkan telah membawa pergi anjing kesayangan gajah kerajaan, dan laki di rumah mana anjing itu ditemukan akan mendapatkan hukuman ini dan itu. Nah, setelah pengumuman itu disampaikan oleh petugas kerajaan, lelaki ini mendengar nih, wah, ada berita ini, jangan-jangan anjing yang ini nih. Akhirnya lelaki ini ngelepasin tuh anjingnya. Nah, setelah anjingnya dilepasin, anjingnya tuh langsung lari, langsung menyusuri jalan buat ke kandang gajah itu. Nah, setelah nyampe di kandang gajah,
sang gajah kaget dong, dan sang gajah juga seneng dong. Nah, akhirnya sang gajah narik anjing tersebut pakai belalainya, terus ditaruh di atas kepalanya. Nah, terus sang gajah nangis nih, terseduh-seduh. Nah, setelah nangis, anjing itu ditaruh lagi di bawah. Nah, sang gajah menyuruh anjing itu untuk makan. Jadi sang gajah nih melihat dulu nih anjingnya, oh dia udah makan belum nih? Kalau dia makan, baru aku mau makan. Nah akhirnya terus sang raja melihat hal itu, dia berkata, dia memberi penghargaan nih kepada Bodhisatta karena dia bisa tahu gitu, wah bahwa Bodhisatta ini juga dapat mengetahui isi pikiran dan hati seekor hewan. Nah, dari cerita itu, sang guru dari para biku, dia menunjukkan uraian-uraian yang tadi dijelaskan itu, dia menunjukkan nih kedekatan antara dua sahabat tersebut di kehidupan yang masa lalu. Nah, jadi kehidupannya seekor anjing sama si ekor gajah ini tuh sama bisa kehidupan si biku dan lelaki gitu. Nah, dari itu sang guru menjelaskan dong, wah ini tuh persahabatan yang nggak cuma terjadi di sini doang loh, tapi di dalam masa lalu juga ada. Nah, jadi pesannya tuh apa sih? Nah, pasti dong adik-adik punya nih yang namanya, aku punya teman dekat loh, si ini loh. Aku kalau misalkan kenapa-napa suka cerita sama dia, kalau lagi senang suka cerita, suka main bareng, suka teleponan. Nah, terus apa sih yang harus kalian lakuin buat sahabat kalian? Nah, buat kalian yang punya sahabat, kalian harus selalu sayangin sahabat kalian. Jadi kalau yang namanya sahabat tuh gimana sih? Kalian sedih gak sih kalau misalkan suatu saat nih sahabat kalian pergi gitu aja ninggalin kalian, gak kontakan lagi sama kalian, gak ada chat lagi. Nah, makanya dari itu kalau kalian punya sahabat harus menjaga hubungan dengan baik. Jadi jangan yang namanya, aku sahabatan nih sama si ini nih, sama si A, tapi nanti adik-adik ketemu sama si B terus ngomong gini, si A tuh orangnya gini gitu loh. Nah, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Kalau seorang sahabat tuh kita harus jujur nih satu sama lain gitu. Oke adik-adik. Nah, itu aja cerita dari Cici. Terima kasih. Sotihotu namo buddhaya. Terima kasih kepada Cici Novi yang sudah membawakan kebaktian online pada hari ini. Nah, sebelumnya jangan lupa ya adik-adik, apa yang sudah kita tonton videonya dicatat. Nah, jangan lupa juga untuk ditonton terus tiap minggunya. Nah, kepada adik-adik, tetap jaga kesehatannya di rumah. Terimalah salam Buddhis dari Cici. Sotihotu namo buddhaya. Sebelumnya, mari kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan parita. Kepada tim membaca parita dipersilakan. Mari adik-adik di rumah kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan parita nama Kalamata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supardipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Sabdi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.